Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yusuf. Di sini saya Wafik Aziza dari Prodi S1 Akuntansi semester 2 dengan nomor absen 23 NIM 242921036. Di sini saya akan membahas kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 8, yaitu materi 8 pertemuan ke-9. Nah, di sini tuh ada 3 soal, ada PF1, PF2, dan PF3. Di mana PF1 itu adalah neraca saldo pasca penutupan dari 2 kepemilikan pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, disajikan di bawahnya ada Young Company dan Older Company. Nah, yang pertama itu cash Young Company itu ada 14.000, sementara Older Company itu ada 13.000. Akurasi payable-nya itu di debit 17.500, kalau Older Company itu 26.000. Allowance for the full debt account itu di kredit sebesar 3.000. Older company-nya itu 4.400, inventory yang company-nya itu ada 26.500, sementara older company-nya itu ada 18.400, equipment itu di debit ada 45.000 euro, sementara older company-nya itu ada di debit juga 28.000. Accumulated depreciation equipment itu di kredit sebesar 24.000, sementara di older company itu ada 12.000. Nah, notes payable di Januari 1, 2018 itu ada di kredit sebesar 22.000, itu Young Company. Kalau Older Company itu sebesar 15.000 euro. Accounts payable itu di kredit Young Company-nya itu ada 20.000, sedangkan Older Company-nya itu ada 31.000. Nah, Young Capital-nya itu ada 34.000 di kredit, sedangkan Older Capital-nya itu ada 23.000 di kredit. Jadi Young Company ini sejumlahnya itu ada 103.000 euro, sementara Older Company itu jumlahnya 85.400 euro. Nah, Young dan Older memutuskan untuk membentuk kemitraan Older Young Company dengan penilaian yang disepakati berikut untuk aset non tunai, yaitu akurasi payable Young Company itu 17.500, nah Older Company itu kan 26.000. Allowance for the full debt account itu Young Company 2.500, sementara Older Company itu sebesar 4.000 euro. Inventory Young Company itu 28.000, Older Company itu 20.000. 28.000, Older Company itu 20.000. Equipment Young Company itu 25.000, sementara Older Company itu 18.000. Nah, semua uang tunai akan ditransfer ke kemitraan dan kemitraan akan menanggung semua kewajiban kedua kepemilikan. Selanjutnya disepakati bahwa Young akan menginvestasikan tambahan 3.000 euro dalam bentuk uang tunai. Nah, dan Older akan menginvestasikan tambahan sebesar 16.000 euro dalam bentuk uang tunai. Nah, instruksinya itu ada 3. Yang pertama itu langsung aja kita siapkan jurnal terpisah untuk mencatat transfer aset dan liabilities sama masing-masing kepemilikan kemitraan. Nah, yang A itu langsung aja kita buat. Yang pertama Young Company. Young Company kan kita udah lihat tadi cashnya itu kan ada 14.000, kita catat di debit. Akurasi payable-nya itu 17.500 di debit. Inventory-nya itu 28.000. Nah, equipment itu 25.000. Nah, allowance for the full debt-nya itu udah ketahuan 2.500, notes payable-nya itu 22.000, accounts payable-nya itu 20.000, Young capital-nya itu 40.000. Nah, 40.000 itu dapat dari mana sih, Jija? Nah, 40.000 itu didapat dari kan asetnya kan 82.000 ya. 82.000 sama dengan 42.000 dikurang equity sama dengan 82. Kan kapitalnya udah ketahuan 40.000, ya kan? Nah, untuk mengetahui equity-nya kita tinggal aset sama dengan kan asetnya itu 82.000 disama dengan liabilities itu kan 42.000. Dapat dari mana sih 42.000? Nah, 42.000 dapat dari notes payable dan accounts payable itu ditambah jadi 42.000 ditambah E. Nah, E-nya itu tinggal tetap di sini. Nah, 42.000 ini kita pindahkan di setelah 82.000. Jadi itu dikurang karena kalau berpindah itu jadinya minus, dari plus ke minus jadinya. 82.000 dikurang 42.000 sama dengan 40.000. Masuklah ke Young Capital. Nah, totalnya itu tinggal ini ditambah
semua di debit, yang kredit ditambah kredit, hasilnya itu 84.500 untuk Kyung Company. Nah, older company-nya itu cash-nya itu kan ada di debit 13.000, ini sesuai soal kalau receivable-nya 26.000, inventory-nya 20.000, equipment-nya 18.000. Nah, yang di kredit itu ada allowance for the full debt accounts itu 4.000, notes payable to 15.000, accounts payable to 31.000, older capital itu 27.000. Nah, terus abis itu nah ini tinggal 7.000 ini ditambah. Nah, untuk dapat older capitalnya itu dari mana sih, Jija? Nah, 73.000 didapat dari 13 tambah 26 tambah 20 tambah 18.000 dikurang 4.000. Oke, kita tambahin aja coba. Ini bisa 14.000, 14.000, 14, 34, 60 tambah 13 itu 73.000. Nah, liabilities 46.000 dari mana? 46.000 itu dari notes payable ditambah dengan accounts payable, itu jadinya 46.000 untuk mencari equity atau modal kapital. Nah, aset itu sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, asetnya kita udah ketahuan 73.000 sama dengan liabilities itu 46.000 ditambah karena kita belum mengetahui equity-nya. Nah, 73.000-nya tetap, nah 46.000 itu pindah arus dari 46.000-nya yang sesudah sama dengan, jadi sebelum sama dengan kita masukin. Karena tadinya dia positif jadi negatif karena dipindahin. Sama dengan karena di sini itu sisa kan sesudah sama dengan, jadi sama dengan 373 dikurang 46 sama dengan 27.000. Jadi older capital ditambahin semuanya sama dengan 77.000, berarti older company itu 77.000. Oke, yang B itu jurnalkan tambahan investasi kas oleh masing-masing mitra. Nah, kan jadi ditambahin cash itu jadinya tambahin 3.000, yang capital itu 3.000. Nah, yang cashnya older capital itu tambahin 16.000, older capital itu tambahin 16.000, sama dengan total jadi debit 19.000 tambah kreditnya itu 19.000. Nah, yang terakhir itu siapkan laporan posisi keuangan untuk kemitraan pada tanggal 1 Januari 2017. Oke, kita bikin statement of financial position. Nah, tadi kan kita udah ketahuan kan cash-nya itu sebesar 46.000, account receivable-nya itu 43.500, loss allowance for the full debt account-nya itu 6.500 minus inventory 48.000, equipment 43.000. Ini tinggal ditambah semuanya kecuali yang 6.500 itu dikurang karena dia minus. Jadi hasilnya 174.000. Nah, notes payable itu sebesar 37.000, accounts payable 51.000. Ini semua diambil dari jurnal yang ada di atas. Nah, hasilnya itu 88.000. Partner capital itu kan tadi ada yung capital itu sebesar 43.000 dan older capital itu 43.000 ditambah 86.000. Nah, untuk melihat apakah ini balance atau enggak, total aset itu dijumlahin sesama total aset. Jadi 174.000 euro. Sementara yang liabilities itu pasti ditambahkan dengan capital. Jadi 88.000 ditambah dengan 86.000 itu sama dengan 174.000. Jadi balance kan? Jadi balance itu dari 174.000 total aset itu harus sama dengan total liabilities dan capital. Oke, selanjutnya ini nomor 2. PF2 ya. Oke. Nah, di PF2 itu pada artinya ya, pada akhir tahun pertama operasinya pada tanggal 31 Desember 2017, laporan keuangan perusahaan habis menunjukkan hal berikut. Nah, partnersnya itu kan ada 3. Jody Ames, Jilly Boland, dan Asta Seller. Nah, Jody Ames ini ada drawingnya itu dari 23.000 euro, sementara kapitalnya itu ada 48.000. Nah, kalau Jilly Boland itu drawingnya 14.000, kapitalnya itu 30.000. Seller itu drawingnya itu ada 10.000, sementara kapitalnya itu ada 25.000. Nah, saldo modal merupakan investasi modal awal masing-masing mitra. Oleh karena itu, laba bersih atau rugi bersih untuk tahun 2017
belum ditutup kartu modal mitra. Langsung instruksinya aja ya. Nah, yang pertama itu dia disuruh buatlah jurnal untuk mencatat pembagian laba besi tahun 2017 berdasarkan masing-masing asumsi independen berikut. Yang pertama itu pendapatan besi adalah 28.000, pendapatan dibagi 631. Langsung aja kita langsung ke yang A nomor satunya. Tadi kan dia bilang net income-nya itu 28.000, nah share-nya itu kan 631. Langsung aja kita tulis di sini buat biar menginfokan ke kita. Nah, perhitungannya itu gimana sih? Nah, perhitungannya ya, pertama itu kan yang pertama itu di yang Amel ya. Amel itu kan 6. Nah, 6 kan 10. 10 itu dari mana? 6 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 10. Jadi 6 per 10 dikali 28.000. 28.000 itu dari mana? Dari soal 28.000. Jadi 6 per 10 dikali 28.000 sama dengan 16.800. Langsung kita masukkan ke Jody Ames Capital. Nah, Daily balance juga sama. Balance itu 3 per 10 dikali 28.000 sama dengan 8.400. Nah, yang ketiga itu ada Ensilent Capital. Nah, itu diambil dari kan ini 1 per 10 dari tambahan ini dikali 28.000 sama dengan 2.800. Nah, tadi kan income summary-nya itu 28.000, debit tadi 28.000. Nah, yang kapital itu dijumlah semuanya itu harus jumlahnya 28.000. Nah, yang kedua itu kita lihat, yang kedua itu dia disuruh apa nih? Pendapatan besi adalah 34.000. Nah, Ames dan Bolen masing-masing diberi tunjangan gaji sebesar 18.000 dan 10.000, sisanya dibagi rata. Oke, langsung aja. Di nomor 2 ini tulis aja net income-nya kan 34.000. Nah, di sini balance gift itu 18.000 sama 10.000. 10.000 tambah 18 itu kan 28.000. 34 dikurang dengan 28 itu 6.000. Nah, 6.000 ini harus dibagi rata dengan mereka bertiga. Jadi 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. Oke? Setelah itu tinggal tinggal masukin nih. Salaris ditambah remain income yang tadi 18.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 20.000. Salah Digil balance itu 10.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 12.000. Ansel capital itu tetap cuma 2.000 sama dengan jadinya langsung dimasukin ke sini. Jadi income summary-nya itu 34.000 di debit, Indi Ames Capital di kredit sebesar 20.000. Jili Bolen Capital itu 12.000 di kredit, Enselot Capital di kredit sebesar 2.000. Jadi debit sama kredit itu balance sebesar 34.000. Oke, di yang ketiga. Yang ketiga itu asumsi net income-nya itu 22.000. Nah, setiap mitra menerima bunga itu 10% atas modal awal. Amis menerima tunjangan gaji sebesar 15.000, sisa laba itu dibagi rata. Nah, hitung sama langsung aja. Jadi Anis Capital tuh sama dengan salaris ditambah interest dikurang remain loss sama dengan tuh 18.700. Ini tuh ngikutin dari sini salarisnya itu kan tadi 18.000 10.000 ini. Terus di bonusnya sama dengan 1.900, and silentnya itu 1.400. Dijumlah semuanya harus sama dengan yang net income-nya 22.000. Nah, diketahui net income-nya kan 22.000. Jadi Ames beginning capitalnya itu 48.000, zero beginning capital itu 30.000, and seller beginning capital itu 25.000. Terus Jody Ames itu 15.000 perhitungannya. Remain loss-nya itu sebesar 1.100. Setelah ini. Oke. Nah. Oke, yang B ya. Yang B itu siapkan jadwal yang menunjukkan pembagian laba bersih berdasarkan asumsi 3 di atas. Siapkan laporan modal mitra untuk tahun berdasarkan asumsi ketiga di atas. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah nulis jadi Ames, Jili Bolen, dan Enseller. Nah, interestnya kan mereka udah tahu yang itu 4.800.
3.000 dan 2.500. Salah satu kan tadi 15.000, 500 itu 1.100, ini dibagi rata sama dengan tinggal ini tambah ini dikurang ini sama dengan 18.700, ini 3.000 langsung dikurang dengan 1.100 sama dengan 1.900. Nah, answer 2.500 dikurang 1.100 sama dengan 1.400. Jadi intasnya itu sebesar 10.300. Salahnya itu 15.000, dimensinya itu 3.300, dan final salahnya itu 22.000. Yang tiga itu partners capital statement assumption. Ketiga, ada juga ini Jody Ames itu 48.000. Nah, share-nya itu kan 18.700, Zawisnya itu 23.000, ending capitalnya 43.700. Terus ini ditambah ini, terus dikurang sama ini ya. Terus jadi balance 30.000, share ini 1.900 ditambah, terus dikurang dengan 14.000. Ansalannya itu 25.000 ditambah 1.400 dikurangi dengan 10.000. Jadi beginning capital itu 103.000, share of income itu 22.000, dan rawisnya itu 47.000, dan terakhir ending capital itu sebesar 78.000. Oke, soal ketiga PF3 yaitu para mitra di perusahaan LSP memutuskan untuk melikuidasi perusahaan ketika laporan posisi keuangan menunjukkan hal berikut. Nah, ini company statement of financial position di tanggal 31 Mei 2017. Yang pertama itu ada aset, ada inventory sebesar 34.500 euro, equipment sebesar 21.000 euro, accumulated depreciation equipment sebesar 5.500 itu minus, akurasi payable-nya itu 23.000, level debt account itu minus juga 1.000. Kenapa? Karena dia ada di kredit. Kalau kita tahu di debit itu harus dikurungin. Nah, cash itu sebesar 27.500. Totalnya itu di aset ada 99.500. Sementara equity and liabilities itu as reverse capitalnya itu ada sebesar 36.000. Jason capitalnya itu ada 19.000, M-Pusada capital itu ada 1.200, accounts payable 27.000, notes payable to 12.500, sales and wages payable to 3.800, totalnya itu sama 99.500. Nah, para mitra membagi pendapatan dan kerugiannya itu 5:3:2, yang dimana selama proses likuidasi berikut ini ada hal-hal yang harus dilakukan transaksi diselesaikan dalam program berikut. Yang pertama, sebanyak 50.000 euro diterima dari konversi aset non-tunai menjadi uang tunai. Yang kedua, keuntungan atau kerugian atas realisasi dialokasikan kepada mitra. Yang ketiga, kewajiban telah dibayar penuh. Yang keempat, M-Posada membayar kekurangan modalnya. Yang kelima, kas dibayarkan kepada mitra dengan saldo kredit. Nah, instruksinya aja langsung. Yang pertama itu kita mengkonversi non-cash aset menjadi cash. Nah, cash itu kan 27.500, di mana cash asetnya itu ada inventory sebesar 34.500, equipment sebesar 15.500, terus akurasi payable-nya itu sebesar 22.000, dan jadi total non-cash asetnya itu ada 72.000. Nah, terjadi penjualan aset, namun untuk perusahaan mengalami kerugian uang yang diterima hanyalah 50.000. Jadi nominal kasnya 72.000, nilai jual aset itu 50.000. Nah, keuntungannya berapa? Yaitu tinggal dikurang 72.000 dikurang 50.000 sama dengan 22.000. Nah, langsung kita buat jurnalnya. Di cashnya itu debit 50.000, accumulated depreciation di debit 5.500, allowance for the full debt itu 1.000 di debit, loss on realization karena loss itu dia ada di debit sebesar 22.000 yang setelah kita hitung tadi. Nah, nih di kreditnya itu inventory 24.500, equipment 21.000, accumulation payable-nya 23.000. Kenapa semua itu di kredit? Karena kita sudah menghabiskan dengan dijadikan barang-barang itu menjadi cash. Nah, yang kedua itu pengalokasian kerugian kepada partner. Narusco, Selensan, dan Posada. Nah, itu kan kapitalnya 36.000, kerugian itu 22.000, di mana rasionya dia 5. Tinggal 5/10 kali ini jadinya 11.000. Nah, Selensan sama 3/10 dikali dengan, terus dikurang dengan kerugian sama dengan 6.600. Nih, kita buktikan bentar. Jadi
5 dibagi 10 dikurang Nah, 19.000 ini nominalnya itu 6.600, posada itu 4.400. Jadi sekapital itu 11.000, rencana kapital di debit 6.600, posada kapital 4.400, loss realization itu 22.000. Nah, itu menghitung kerugian yang dia dapat, jadi itu nominal segini. Nah, pembayaran full kewajiban yang telah account payable kan 27.000, nah payable itu 12.500, salary payable-nya kan 3.800. Nah, cash-nya itu tinggal ditambahin dari sini. Jadi 43.300 karena kita harus membayar utang. Nah, posada membayar kekurangan modal. Posada mampu membayar penuh dengan uang pribadi di luar modal. Nah, posada itu bisa menambahkan duit sebesar, kan dia punya modal 1.200. Nah, tanggungan dia kan 4.400. Nah, dia bisa pakai 3.200. Yang dimana berarti cash sebesar 3.200 di debit dan posada kapital itu 3.200 di kredit. Pendistribusian kas kepada masing-masing partai diketahui kas awal kan 27.500, realisasinya kan 50.000. Nah, posada kapital kan yang tadi 3.200. Nah, ini tinggal ditambah semua sama dengan 80.700. Nah, pembayaran liability kan 43.300, tinggal dikurangi 80 dikurang dengan 43.300 sama dengan 37.400. Nah, LSS kapital itu kan 25.000, silansan kapital itu 12.400 dari yang di atas. Nah, posada sisa 0. Nah, modal akhirnya itu ini ditambahinnya sama dengan 37.400. Nah, deskripsinya gimana? LSS kapital itu di debit sebesar 25.000, reserve kapital itu 12.400 di debit, dan cash di kredit 37.400. Nah, yang B itu posting ke akun kas dan modal. Nah, yang pertama cash awal kan 27.500, terus direalisasikan 50.000. Nah, posada kapital itu 3.200. Nah, liability-nya itu di kredit 43.300, pendistribusian kas itu kan 37.400. Nah, ini kreditnya ditambah debit cash. Debit kredit. Jadi semua harus balance sama 80.700. Nah, untuk kapitalnya itu kita lihat schedule-nya, modal awal itu 26.000, loss-nya tadi 11.000, deviasinya nggak ada, endingnya jadi 25.000. Ini dikurangin ini. Modal awal dikurangin realization loss. Nah, sasaran juga 19.000 dikurang dengan 6.600 sama dengan 12.400, posada 1.200 dikurang 4.400 sama dengan 3.000. Ini dia nambahin duit sendiri, jadi dia 0. Nah, pengasusnya bahwa posada tidak membayar serta pengasusnya kepada Rusco dan Sorenson. Nah, partnernya kan berarti Rusco itu 36.000, kapitalnya kerugian ditanggung 11.000. Nah, endingnya dia 25.000, Sorenson itu 19.000, kerugian ditanggung 6.600. Nah, endingnya dia 12.400, sementara posada itu 1.200. Nah, kerugian ditanggung 4.400. Nah, endingnya dia minus 3.200 karena dia ngasih sendiri, pakai uang pribadinya dia sendiri. Nah, tadi menanggung kerugian. Jadi Rusco itu kerugiannya kan 3.200. Nah, rasionya itu 5. Jadi hasilnya itu 2.000. Nah, Sorenson itu kerugian 3.200, rasionya 3, sama dapatnya 1.200. Nah, Jurnal itu Rusco kapital itu sebesar 2.000, salsa kapital itu debit 1.200. Nah, kreditnya itu posada kapital 3.200 karena dia yang mengeluarkannya. Nah, modal akhir masing-masing partners itu Rusco itu ada 25.000 kapital. Nah, ending kapitalnya itu 23.000. Sorenson itu 12.400. Nah, ending kapitalnya itu 11.200. Nah, posadanya itu slip. Nah, jurnalnya itu yang ini ada Rusco kapitalnya itu 23.000.
di debit, sulangsa kapitalnya 11.200 di debit. Nah, cashnya itu dapat 24.200. Nah, jadi pendistribuan kas itu cash out kan 27.500, realisasinya 50.000. Nah, ditambah jadi 77.500. Pembayaran liabilities itu 43.300. Nah, nominal kas akhir itu 14.200 dari 77 dari ini. 34.200. 77 dikurang 43 ini. Nah, terus kapital itu 23.000, sisa kapital itu 11.200, M-Posnya kan tadi udah habis jadi dia 0. Nah, modal akhirnya ini setelah ditambah semua jadi 34.200. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata salah atau kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.